Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani. Oke, selamat datang di channel Ascraft Garden Indonesia. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang tanaman Syngonium. Oke, ini adalah tanaman Syngonium koleksi saya. Di sini saya belum punya banyak, paling cuma baru ada Syngonium batik seperti ini, Syngonium batik ya, dan Syngonium Maria Allusion seperti ini, agak gelap. Oke, saya belum punya banyak, tapi alhamdulillah indukan sudah ada beberapa. Di sini saya akan memperlihatkan cara memperbanyak tanaman Syngonium dengan cara aman dan massal. Kita tunggu saja videonya. Oke, tanaman Syngonium saya ini awalnya ada satu pohon saja, yang mana saya dapat dari teman saya. Terus saya cacah-cacah jadi sekian banyaknya. Ini kalau sekitar 100 sun polybag lebih. Ini sekarang baru proses perbanyakan lagi. Ini masing-masing satu pot. Kemarin sudah ada yang saya cacah, rata-rata 3-5 tanaman baru. Harapan saya setelah saya memperbanyak tanaman ini, paling tidak target saya punya sekitar 300-400 tanaman baru. Ini media yang saya pakai sangat sederhana sekali. Saya tidak memakai sekam ataupun sekam bakar atau sekam mentah. Saya cuma pakai tanah subur ditambah pupuk organik. Ini kenapa saya tidak pakai sekam dan lain-lain, itu karena kebetulan di tempat saya itu banyak ayam. Kebetulan ayamnya keluarga, jadi ayamnya kalau ada sekam itu biasanya di bahasa Jawanya dieker-eker, jadi dibongkar sama ayam terus rusak tanamannya. Karena itu saya menggunakan tanah yang notabene ayam tidak begitu suka rusoi lah, mengganggu tanaman Syngonium saya. Jadi media di tempat saya mungkin agak berbeda dengan tempat teman-teman yang lain. Saya intinya cuma pakai tanah dan pupuk organik saja. Memang karena faktor dari eksternal, jadi ayam itu ceritanya. Untuk ukuran polybag itu tergantung teman-teman juga. Kebetulan saya pakai yang kalau tidak salah ukuran 20-20 ini kalau salah. Tapi ini untuk indukan ya. Kalau yang terbaru saya cuma memakai ukuran 15-15, jadi lebih kecil. Karena kalau memakai media tanah berat kalau polybagnya besar. Makanya saya kecilkan di polybag 15-15. Polybag 15-15 seperti ini besarnya. Jadi memang kecil, ukurannya kecil, cukup untuk satu indukan. Ini contoh yang sudah saya cacah. Ini walaupun cuma satu daun, tapi di sini ada akarnya. Jadi saya tanam di tanah. Pengalaman saya kalau pakai tanah itu cepat keluar akarnya. Akar juga cepat sekali tumbuh. Ini tanahnya kalian bisa menggunakan tanah yang subur, tanah atas. Kalau di tempat kami tanah hitam itu. Tempat budidayanya di tempat saya itu beratapkan langit langsung, jadi kalau kehujanan juga kehujanan. Tapi saya kasih paranet, kebetulan ini yang ukuran 70%. Jadi mengurangi intensitas cahaya
70%. Ternyata perkembangannya cukup sehat untuk Syngonium. Saya kurang tahu kalau Syngonium full matahari, langsung kena matahari langsung, apakah terbakar atau enggak, saya kurang begitu paham. Tapi di tempat saya kasih paranet seperti ini. Paranet ini 70%. Jadi dari intenstas cahaya yang masuk 70% tertahan. Ini juga saya pakai untuk pembibitan Miana. Ini juga baru kami siapkan. Bibit Miana ada sekitar 600-an bibit. Ini akan saya gunakan untuk indukan. Untuk budidayanya Miana saya akan jelaskan di video lainnya di channel ini. Oke, ini adalah contoh tanaman indukan Maria Alusion saya. Seperti ini. Ini dulu berasal dari satu stek mata ruas. Satu saja kemarin. Dulu saya cek di tasu tanaman itu ada jadi sekitar 100-an pohon baru. Jadi satu ruas satu daun saya stek di polybag ini. Ternyata setelah berkembang ini anaknya sangat banyak. Ini kalau di tempat saya itu sudah saya anggap indukan. Ini nanti akan kita cacah ini. Jadi tiap ruas itu akan kita cacah dengan syarat dia sudah punya akar. Kalau belum ada akar, sebaiknya jangan dicacah. Sebenarnya hidup, cuman lama. Dulu pertama kali memang saya tanpa akar dulu, jadi cuma saya cacah aja, ternyata memang lama. Tapi sekarang saya memakai cara yang lebih aman, jadi harus sudah berakar. Ini alhamdulillah sehat-sehat. Saya juga tidak percaya dulu awalnya saya cacah satu daun itu satu rumput. Oke, ini indukan saya Maria Alusion. Saya ambil contoh ini saja. Ini akan saya coba cacah dengan cara saya. Mungkin kalau teman-teman sobat tani mau mencoba silahkan. Tidak harus dari jenis yang ini, jadi banyak sekali jenisnya, silahkan dicoba. Bahan yang kita butuhkan ada beberapa. Yang jelas pertama kita perlu gunting. Diusahakan guntingnya tajam. Terus kita juga butuh media baru untuk penanaman. Ini saya memakai tanah yang subur ditambah pupuk organik. Kebetulan ini dari fermentasi kotoran sapi. Saya beli nih. Jadi saya juga tidak membuat sendiri, saya beli fermentasi kotoran sapi. Saya campur dengan tanah. Perbandingannya kira-kira saja mungkin 1:3. 3 tanah campur 1 kotoran sapi fermentasi atau kotoran ternak yang lain. Memang saya sarankan yang sudah terfermentasi. Tanahnya gembur kalau sudah difermentasi. Ini kita memakai 15-15 polybagnya. Jadi ini perbandingannya. Dulu awalnya saya memakai seperti ini ukurannya. Polybag kalau nggak salah 20 atau 18 nih. Sekarang saya kecilkan menjadi seperti ini. Karena memang target saya itu tidak sampai besar indukannya. Jadi memang saya sengaja untuk perkembangan. Jadi kira-kira sudah cukup untuk perbanyak, ya sudah saya cacah. Oke, kita coba praktekkan cara memperbanyak versi saya. Oke, yang pertama kita cabut tanamannya. Tetap harus kita cabut nih. Kita cabut tanamannya ini akarnya bagus, kita celupkan ke air, kita buang tanahnya. Karena untuk stek mau kita potong, kita kan harus tahu alurnya, ruasnya, jadi harus kita celupkan air dulu, kita bersihkan seperti ini. Kita tahu
kita cacah. Sekalian saja saya coba cacah yang satu. Celupkan air juga. Oke, di sini kita akan mulai prosesnya. Ini kita lihat di sini ada. Oke, kita coba cacah ya. Ini di sini ada alurnya. Ini ada tanaman baru di sini. Ini ada tanaman baru yang ikut induknya. Ini ada tanaman juga baru. Jadi kalau Syngonium itu satu daun itu biasanya ada satu mata tunas. Ini akar daun, satu ada mata tunas. Kalau yang pokok itu harus berakar biar aman sebenarnya. Nggak ada akar nggak apa-apa, tapi lebih aman. Kita coba saja, kita potong dulu di sini. Yang atas bawah kita pisah karena yang atas ada akarnya, yang bawah ada akarnya. Oke, putus. Kita coba dulu yang ini. Jadi ini ada dua tanaman induk ke depan. Besok ada dua tanaman baru di sini, satu, ini satu. Ini besok akan kita potong di sini. Suatu saat setelah ini ada akarnya kita potong di sini. Tapi karena sementara dia belum ada akarnya, ya kita ikutkan di napping di sini dulu. Jadi ini jadi satu polybag. Terus ini yang atas itu ini kan ada akarnya di sini. Ini akarnya miliknya yang ini ya. Okay. Biasanya kalau ini saya potong nih. Cuman ini karena belum ada akarnya. Kalau kita paksakan, oke. Ini jadi karena ini belum punya akar, maka saya tidak akan paksakan untuk saya potong di sini. Karena ini akar juga cuma ada di sini satu. Makanya ini saya tidak potong, biarkan ini seperti ini aja, baru ada tunas. Jangan khawatir, ini paling 1-2 bulan lagi juga ini akan akarnya udah banyak. Kita cacah lagi besok. Tapi untuk saat ini lebih amannya tidak usah kita cacah, biarkan seperti ini aja. Oke, jadi tadi ini jadi dua indukan. Untuk saat ini dua indukan, dua individu baru. Tapi mungkin 1-2 bulan lagi dia kita cacah lagi semakin banyak. Ini yang tadi yang satunya kita coba cari. Ini ada, ini anaknya banyak banget karena tiap daun itu keluar anakan. Oke, setelah tahu alurnya kita coba potong. Hati-hati ya, jangan sampai terpotong anaknya. Hati-hati sekali. Ini kalau pakai cutter juga nggak apa-apa. Oke, ini tadi yang sudah kita potong jadi dua. Ini mau saya paksa, sebenarnya bisa ini saya potong di sini, tapi ini ruasnya nggak kelihatan, jadi resiko nanti malahan. Saya juga harus lihat kondisi ya, kondisi tanaman sendiri. Ini kebetulan saya juga ruasnya sangat rapat. Ini segini, ini ada 3 tunas. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini belum keluar anak-anaknya. Jadi ini nanti ada 4 individu baru, tapi saat ini yang keluar baru 3. Ini mau saya cacah sangat rapat, jadi agak kesulitan saya. Ya biarkan dia seperti ini aja dulu. 1-2 bulan lagi nanti akan kelihatan, ruasnya sudah kelihatan. Kita potong-potong lagi. Saat ini biarkan seperti ini aja, apa adanya dulu. Ini juga yang atas, ini mau saya cacah juga sangat rapat ya. Ini juga ada anakan baru. Di Syngonium tuh enaknya satu daun itu pasti ada 1 tunas. Seperti ini. Tapi ini karena akarnya juga cuma di bawah, saya tidak potong di ruas atasnya di sini. Sabar saja, paling 1-2 bulan lagi
insya Allah sudah keluar akarnya, kita cacah lagi. Oke, jadi tadi kita dari 2 tanaman kita jadi 4 karena memang ruasnya padat, terlalu rapat, jadi saya paksakan untuk cacah semua. Sabar saja, nunggu 1-2 bulan lagi. Oke, terus kita tanam di polybag saja. Ini medianya pakai apa? Di tempat saya cuma pakai tanah dan pupukan. Oke, ini saya pakai media tanah dan pupuk kandang fermentasi. Sudah siapkan, kita kasih air dulu biar mudah. Ini saya kasih air biasa saja. Oke, ya sudah, kita tanam. Ini maaf ya, agak manual, saya pakai tangan. Ini saya masukkan ya. Terkubur gimana? Tidak apa-apa. Syngonium itu tanaman bandel sebenarnya. Karena dengan saya kubur seperti ini, ternyata pengalaman saya itu akarnya malah cepat keluar. Ya, kita kasih air lagi. Ini juga sama. Kita lubangi, kita tanam. Ini yang tadi masih banyak, mau saya potong juga terlalu rapat, jadi apa adanya saja. Kita nggak perlu potong akarnya. Saya udah biasa seperti ini aja. Kita nggak masukkan. Sudah, kita kasih air ya, seperti ini saja. Ini cara nyetek Syngonium. Dan sekali lagi, ini cara di tempat saya, mungkin di tempat teman-teman akan berbeda. Itu sangat wajar karena masing-masing petani punya caranya sendiri. Tapi di tempat saya paling aman seperti ini. Terus yang kedua, jangan lupa ini jangan ditaruh yang kena sinar matahari langsung, nanti bisa kering, bisa gosong nanti biasanya. Karena ini masih muda, taruh di tempat yang redup ya. Kalau saya kasih di bawah paranet atau di bawah pohon. Nanti setelah sehat baru mulai di angin-anginkan di sinar matahari. Tapi tetap saya sarankan jangan langsung. Ini paling saya teduhkan sekitar 1 mingguan baru saya. Oke, itu saja singkat cerita saya coba praktekkan. Saya akan cacah juga di tanaman saya yang lain tadi karena belum selesai. Soal target saya setelah ini saya punya sekitar harapan saya punya 300-an individu baru. Sajikan induk dan asik. Dari 1 pohon kita bisa masalahkan dari 300 pohon tuh kebanggaan. Oke, ini cara saya di tempat, monggo di tempat teman-teman akan berbeda, itu sangat wajar karena masing-masing petani punya caranya sendiri-sendiri. Tapi jangan lupa subscribe dan like ya. Jangan lupa juga subscribe channelnya Ascraft Garden dan yang ini Ascraft Garden Indonesia, karena saya punya 2 channel untuk tanaman. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.